sehat? Sehat. Oke. Ini kita lanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Oke, sebelum itu Bapak cek dulu kesiapan belajar kita. Coba kita cek lingkungan kita. Di lingkungan lab ini, kalau ada kertas atau lecet yang berantakan, coba kita bereskan terlebih dahulu. Ya, coba dibereskan terlebih dahulu. Yang ada lecet, silakan dimasukkan. Ada kertas-kertas job, silakan dimasukkan. Ya, dirapikan kalau bisa dulu lecetnya. Karena mungkin kelas kemarin belum bersih ya. Esa, seragamnya di mana? Di luar. Hari ini ada jam praktek ya? Oke. Bisa ganti dulu Sa. Coba saya. Kita keluar dulu. Ganti seragamnya dulu. Sudah rapi semua? Sudah ya. Jadi udah nggak ada yang berantakan ya. Headset, kertas, job-job sudah. Oke. Sudah siap semua untuk belajar hari ini? Tapi kok bapaknya kayaknya masih ada yang ngantuk-ngantuk ya? Kurang semangat ya? Apa tadi malam pusing? Ya. Oke. Diandra kita olahraga dulu ya, coba Diandra. Ya, kita pegang bersama-sama. Ya, kita berdiri semua. Ya. Oke, sudah terdengar semua ya? Semangat ya? Oke, sekarang kita doa dulu sebelum mulai pelajaran. Ada yang mau minta? Pradika? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, Bapak absen dulu ya. Ngomong ini tanggal berapa sih ya? 15 ya. Bulan? 11 November. Oke, Bapak absen. Afdal Novian? Hadir. Ahmad Ferdi? Akbar Kamesu? Ahmad Murenda? Oke. Ari Hidayat? Arif Indra? Arlinda? Ataya? Kita akan lanjutkan pada pertemuan sebelumnya ya. Sebelumnya kita bahas tentang sistem komputer, tapi lebih berfokus kepada sistem operasi atau OS. Untuk kali ini kita masih dalam lingkup sistem komputer, tetapi tujuan pembelajarannya sudah beda. Tujuan pembelajaran pertama hari ini yaitu kalian mampu menganalisis peran manusia dalam sistem komputer. Kita ketahui bahwa manusia dalam sistem komputer itu berperan sebagai brainware, tapi brainware itu sebagai apa saja dalam situ. Kemudian yang kedua, kalian peserta ini mampu menganalisis interaksi manusia dengan sistem komputer. Jadi nanti bapak kita kira-kira pengerjaan apa sih yang pakai komputer, kemudian aplikasinya apa yang digunakan dalam pengerjaan tersebut. Untuk beta konsepnya kita meneruskan kalau kemarin kita bahas tentang sistem operasi. Kita ada yang kedua yaitu hubungan pengelolaan sumber daya komputer. Jadi nanti ada tentang kolaborasinya, tentang jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Kemudian sekarang bapak mau tanya. Yang pertama, masih pada ingat apa aja itu komponen sistem komputer? Apa aja? Satu, hardware. Kemudian software. Kemudian firmware. Ada tiga ya. Hardware itu perangkat, software, perangkat aplikasi. Firmware penggunanya. Oke, sekarang coba bapak tingkat satu orang. Contoh hardware. Coba mas, satu mas. Contoh satu aja firmware. Hardware, ayo. Perangkat keras. Iya. Oh, oke, ujung. Minta apa kan? Hardware. Nggak tahu. Oke, kita pindah. Coba mas, hardware mas. Keyboard. Oke, mantap. Oke, ketika sudah semua, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin kita melakukan pretest. Di mana pretest ini Bapak ingin mengukur bagaimana kemampuan awal kalian. Oke,
Kalau udah silakan HP-nya dikeluarkan semua. Silakan di-scan terlebih dahulu di sana. Silakan di-scan terlebih dahulu. HP-nya silakan diletakkan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yuk silakan coba dibuka HP-nya. Dijawab. Pilih salah satu jawaban. Sebisanya. Oke, Atinda pertama. Oke, Esa. Lanjut. Oke, terus. Yang lainnya? Oke, pindah lagi Esa. Oke, Esa udah 2 pertanyaan. Yang lainnya, ayo. Ditunggu, ayo. Bisa? Iya, sip. Lanjut terus. Oke, Diandra masuk atas sendiri lagi. Faisa, oke. Oke, Akbar. Peringkat 10 dari 24. Mantap. Nilainya tapi 20. Gak apa-apa, namanya juga. Oke, gimana tadi aktivitasnya? Bisa nggak? Bisa. Tapi masih banyak yang susah ya, pertanyaannya ya. Oke, Bapak lihat tadi akurasinya sekitar untuk yang benar itu sekitar 37%. Berarti kalau KKN belum lulus lah ya, tapi gak apa-apa, namanya kan juga masih tes ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Silakan di-scan terlebih dahulu untuk di hardboardnya. Di situ nanti isinya ada 3 video, kemudian ada 1 PowerPoint. Sudah di-scan? Bisa? Ada 4 ya? Ada 4. Oke. Ya, betul sekali ada 4 ya isinya ya. Oke, sudah kebuka semua? Ya. Sudah ya, isinya ada 3 video, kemudian ada 1 PowerPoint. Di sana materi itu kita akan membahas tentang yang pertama, peran manusia pada brainware atau dalam sistem komputer. Jadi manusia itu dalam brainware itu jadi apa aja sih? Bisa jadi programmer, analis dan sebagainya. Kemudian nanti tentang jenis interaksinya, kemudian kolaborasinya. Oke, silakan disimak video berikut. Yang pertama, jenis pertama yaitu programmer. Programmer itu apa? Ya, programmer adalah orang yang membuat program atau aplikasi yang digunakan dalam perangkat komputer. Itu adalah programmer. Selanjutnya, ada yang namanya teknisi, yaitu orang yang menguasai dan bertanggung jawab atas maintenance, perawatan, dan segala macam permasalahan yang ada pada komputer. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama analis, coba Faisal dibaca Sal. Analis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberi rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Seseorang analisis harus memiliki 4 keahlian dasar, yaitu keahlian analisis teknikal, manajerial, dan interpersonal. Oke, coba. Oke, untuk analis ini kalau orang yang bekerja ini rata-rata orang yang udah senior di bidang IT. Mana rata-rata ini untuk dalam pembuatan sebuah perusahaan. Yang contoh perusahaan IT ya. Kira-kira IT bergeraknya di bidang apa yang kalian tahu? Kalau IT buat apa? Komputer, apalagi buat aplikasi ya. Atau sekarang yang kita keren bahasa kerennya startup. Berarti kira-kira analis itu kerjanya apa aja? Yang pertama, dia nanti menentukan kira-kira menganalisis perangkat apa aja yang dibutuhkan perusahaan itu. Mulai dari komputernya, kira-kira Intelnya core berapa. Kemudian yang kedua aplikasinya. Aplikasi yang dibutuhkan apa aja sih? Kalau untuk gambar kira-kira apa? Ada yang tahu aplikasi untuk gambar? Photoshop, apa lagi? Canva, ada lagi? Ada yang tahu? Capcut untuk buat video. Kalau buat video saya capcut apa aja?
KineMaster, kemudian Insert, Alimotion ada lagi, Insert ada lagi, banyak ya. Jadi analis itu mempersiapkan semua. Kemudian juga mempersiapkan karyawannya atau HR-nya, human resource-nya. Jadi karyawan ini diseleksi skillnya apa aja yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang ini. Kemudian untuk range gajinya, di sini kan kalian SMK ya. SMK rata-rata lulus langsung bekerja. Oke? Mungkin ada juga yang wirausaha atau yang melanjutkan kuliah, tapi rata-rata langsung bekerja. Di sini Bapak kasih range gajinya berdasarkan Bapak data yang Bapak ambil dari Google. Range gajinya untuk fresh graduate atau tingkat pemula itu 6.500.000. Kemudian sampai dengan 22 juta. Itu kalau di luar negeri bisa lebih, bahkan bisa sampai ada yang 40, 30 dan seterusnya. Tergantung dengan beban pekerjaannya. Oke, untuk analisis sudah. Ya, kita lanjut yang kedua, programmer. Yang membaca Diandra. Untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi, tugasnya mencakup semua proses pengembangan perangkat, mulai dari proses penyusun rancangan, membuat atau mengembangkan perangkat, menguji perangkat, memodifikasi hingga merawat perangkat lunak. Oke, tadi disampaikan Diandra ya tentang programmer. Nah, programmer ini minimal kalian menguasai beberapa bahasa pemrograman. Ada yang tahu bahasa pemrograman? Nggak tahu ya? Ada yang tahu, ada yang enggak. Minggu kemarin Bapak singgung tentang inspect elemen, di mana di situ ada kode-kode banyak. Nah, itu seperti gambar itu ya. Kalau kalian lihat mungkin kalau di film-film kayak film hacker itu. Ya, pekerjaannya. Bahasa pemrograman ada banyak, bisa HTML, bisa Python, PHP, database dan sebagainya. Kemudian untuk programmer ini dibagi menjadi dua. Ada yang bagian front end, ada yang bagian back end. Front end ini bagian depan. Dia membuat tampilan seperti ini. Saya ambil contoh, tampilan layarnya, aplikasinya, kalau kalian juga Google Group, tampilan awalnya seperti apa? Nah, itu dia tugasnya front end. Front end itu membuat tampilannya, yang kedua membuat bagaimana interaksi yang terjadi di dalamnya. Yang kedua adalah back end. Back end itu bagian belakang. Dia fokusnya ke coding. Coding. Ada yang pernah dengar bahasa coding? Pernah ya? Kemudian tentang database juga. Nanti database di situ semua tentang front end. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Silakan disimak videonya. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau CLI. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Oke, selanjutnya jenis-jenis interaksinya ya. Yang pertama ada CLI atau Command Line Interface. Di situ menggunakan teks perintah. Oke, Bapak kasih contoh. Teks perintahnya itu gimana sih? Dengan menggunakan command prompt. Pernah melihat orang pakai seperti ini, layarnya itu? Pernah? Biasanya kalau mau nge-hack ya, kalau di film-film itu mereka mau hack, colok dulu disk, kemudian dikit-dikit, nanti keluar layar itu seperti itu ya. Itu sebenarnya mereka pakai command line. Saya ambil contoh, yang pertama coba kita cek IP-nya. Akhirnya kita cek IP config. Nah, nanti langsung keluar semua. Di sini IP-nya berapa, kemudian sumbernya dari mana, nanti kelihatan. Kemudian Bapak ambil contoh, ngecek kira-kira komputer Bapak ini sistem operasinya bagaimana. Masih loading. Langsung keluar seperti ini. Baris-baris. Kadang-kadang Bapak sendiri juga nggak tahu ini gimana ini. Karena rata-rata kita sekarang sudah pakai GUI. Graphical User Interface. Di sini nanti kelihatan komputer Bapak itu OS-nya pakai apa, kemudian spesifikasinya bagaimana, ini aplikasinya apa dan sebagainya. Yang kedua adalah GUI, interaksi dengan menu grafis visual. Kalau yang kita lihat ini sudah pakai GUI, Graphical User Interface. Kalian nggak perlu mengetikkan kalimat-kalimat perintah, kalian tinggal klik ikonnya sudah langsung masuk ke aplikasinya. Kalau tadi kalian perlu mengetikkan. Kemudian selanjutnya ada audio. Di sini zaman sekarang sudah banyak sekali kalian interaksi antara manusia dan komputer menggunakan audio. Saya ambil contoh, kalian ada yang punya adik di rumah? Ada
Adik kecil? Ada. Kemudian dia belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi bisa buka YouTube. Ada yang seperti itu? Pakai apa dia? YouTube. Coba YouTube ya, kita buka YouTube. Pakai apa? Iya, duit, tapi dia pakai audio. Atau kalian pernah pakai Google Assistant? Ada yang pernah pakai Google Assistant? Kan kalau YouTube tuh di pojok kanan atas ada lambang mic-nya ya. Anak-anak itu biasanya cuma kayak gitu ya. Tombol search, kemudian diklik, tahan. Biasanya anak kecil yang dicari apa? Cocomelon. Nah, keluar ya? Gampang ya? Sekarang rata-rata pakai audio ya. Kemudian udah tadi materi, kita masuk ke permasalahan yang perlu diselesaikan. Yang pertama, dalam dunia kerja dan industri sudah banyak peran manusia yang digantikan oleh robot atau komputer. Dalam pekerjaannya, apa alasan manusia tergantikan dalam dunia kerja? Kemudian pada bidang apa aja manusia tidak dapat tergantikan oleh robot? Nanti kalian silakan browsing, cari referensi, bisa wawancara, bisa ke perpustakaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kecerdasan buatan atau AI ini merupakan sebuah inovasi yang sering digunakan untuk membantu memecahkan masalah dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang AI yang dapat menggantikan kepakaran seseorang? Kemudian yang ketiga, soal nomor 3, pada umumnya peran manusia sebagai brainware dalam sistem komputer adalah sebagai operator atau hanya sebagai pemakai atau user. Jelaskan pekerjaan yang berhubungan dengan komputer dalam ranah dunia otomotif, dunia pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengerjakan ini, Bapak bagi jadi beberapa kelompok ya. Afwan, ada Afwan, sini Pak. Diandra Dava, di sini. Ya. Diandra Dava. Lintang. Satu lagi, Galang. Mana Galang? Sini lah. Oke, silakan dulu. Kelompok 1 ya. Rizky. Sini gini. Fernando. Ada Fernando. Sini dulu. Ari Hidayat. Kemudian silakan ditulis ketuanya siapa. Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis salah satu kan dapat bagi 3 tuh. Silakan ditulis 1. Silakan ditulis, ambil pulpennya, silakan ditulis dulu. Di salah satu LKPD yang Bapak bagi, silakan ditulis. Ketuanya tentukan dulu siapa? Ya, silakan ditulis bagian paling atas. Kemudian anggotanya ditulis semua. Anggotanya ditulis. Anggota dalam kelompok itu ditulis. Untuk mengerjakan LKPD ini, kita menggunakan beberapa cara. Yang pertama kalian akan browsing di sini di lab menggunakan komputer. Yang kedua yaitu dengan wawancara. Wawancara itu bisa Bapak Ibu guru, bisa staf PU, bisa bendahara. Kemudian yang ketiga nanti ke perpustakaan yang ada di atas. Kalian cari referensi sumbernya di sana. Sampai sini paham? Paham? Oke.
lainnya bisa? Bisa. Apa ada kendala tadi wawancara sama Bapak Ibu Guru? Ya. Waktu di perpus ketemu bahannya? Ketemu ya? Oke, sekarang Bapak minta kalian untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, Pak. Esa? Ya, silakan Esa. Kesimpulan pada pertemuan kali ini, peran manusia sebagai brandware sangat beragam. Ada sebagai analisis, programmer, teknisi, administrator, dan operator. Oke, itu tadi macam-macam perannya ya. Ada analis, kemudian ada programmer, dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan menyajikan hasil daripada NKPD yang kalian kerjakan ya. Mulai dari wawancara, mencari literatur di perpustakaan, kemudian dari jawaban di laptop atau di komputer di lab. Oke? Ada pertanyaan? Ada. Oke. Sekarang kita isi lembar refleksi. Oke, silakan HP-nya dikeluarkan. Kita mau isi dulu. Silakan di scan dulu. Bisa? Kalau pakai kertas itu, silakan diisi. Oke, udah ngisi semua ya lembar refleksinya tadi? Oke, pelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita keluar, coba kita cek kanan kiri kalau masih ada sampah, ada kertas yang nggak berguna. Kemudian headset yang tadi dipakai coba dibereskan, masukkan ke dalam laci. Ya, oke. Siapa yang mau ini dulu? Prandika. Belum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, sudah selesai ya. Ya, silakan kursinya dirapikan dulu, masukkan ke meja. Jangan sampai ada yang ketinggalan, HP, jaket, dan sebagainya ya. Silakan dirapikan, kalau sudah boleh langsung keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat semua ya untuk hari ini ya. Oke, alhamdulillah. Saya lihat, Bapak lihat sekarang seragamnya udah seragam semua ya. Udah nggak ada yang pakai letak ya. Sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini, coba kita cek dulu lingkungannya, kanan kiri, atas bawah. Coba kalau ada sampah diambil. Atau ada headset yang masih berantakan, silakan diberesin terlebih dahulu. Oke, sudah dicek semua ya? Ya, kita bergaul bersama-sama. Kita berdiri semua. Ya, berdiri. Oke, selanjutnya adalah yang memimpin doa. Prandika. Belum mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ahmad Menda. Oke. Ari Hidayat. Ari Indra. Oke, kita melanjutkan pertemuan kemarin ya. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu kalian nanti mampu menganalisis peran manusia dalam sistem komputer. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis interaksi manusia dengan sistem komputer, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Oke, berdasarkan hasil wawancara kemarin, kalian dapat datanya sudah? Sudah dapat datanya. Oke, coba Bapak tanya satu. Kira-kira tata usaha itu pakai komputer untuk apa aja? Yang dapat datanya? PU kira-kira komputer untuk apa? Fotokopi. Selain itu? Ngerti apa lagi? Soal. Apa lagi? Menyimpan data banyak ya? Ya, banyak. Oke, kemudian selanjutnya ada yang tahu cara kerja mesin kasir di Alfamart? Barang yang mau dibeli dilihat barcode-nya, di scan, lalu dituju belanja. Kemarin kan kita belum selesai semua ya. Sekarang untuk hari ini, sekarang kita presentasi maju ke depan. Yang pertama kelompok 1, yuk silakan kelompok 1 maju ke depan semua.
Oke, tadi sudah bagus sekali eksplorasi untuk jawabannya. Tadi ada satu ya. Ya, mungkin kemudian untuk wawancaranya kemarin wawancara berapa guru? Berapa guru? Kelompok 2 berapa guru? 4 berapa? 3 guru. Kelompok 1? 2. Kelompok 2? 3. Kelompok 4? 3. Sebelumnya udah banyak ya. Mungkin kurang eksplorasi waktu kalian di perpustakaan, tapi sudah bagus semuanya untuk menjawab RKPD-nya. Selanjutnya adalah penilaian diri dan angka teman. Silakan di scan lagi, kayak tadi. Silakan HP-nya dikeluarkan lagi. Sekarang Bapak minta kalian untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini. AI atau kecerdasan buatan dapat memudahkan kita dalam mencari informasi, tetapi juga dapat meningkatkan manusia dalam pekerjaan. Kalau kemarin kita sudah pretest, sekarang post testnya. Ya, silakan di scan lagi. Kemudian untuk minggu depan kita masuk ke lab lagi untuk bahas tentang aplikasi TIK, aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata ada yang tahu? Microsoft Word. Nah, minggu depan kita terapin tentang Microsoft Word. Kemudian sebelum selesai kita doa dulu. Ini doa? Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sebelum keluar kita cek lagi, mungkin ada headset yang masih gantung atau masih ada kertas-kertas. Silakan dibawa keluar. Kemudian kursinya kita beresin, masukin ke dalam meja. Jangan sampai ada